program visi menaikkan jumlah saudagar atau scale up saudagar-saudagar Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bincang Ismi. Nah, kali ini narasumber saya dari Jawa Timur, yaitu Bapak Misbahul Huda. Nama lengkapnya memang itu, Pak? Betul, Misbahul Huda. Misbahul Huda. Misbah lampu, Huda petunjuk. Oh, ya. Artinya namanya itu luar biasa ya. Jadi lampu petunjuk ini. Rambu-rambu ini ya. Rambu-rambu. Semoga menjadi rambu-rambu di Amin. agama juga ini. Amin. Amin. Baik, kita langsung aja diskusi, atau bukan diskusi sih ini, bincang-bincang aja. Bincang-bincang aja. Bisa jadi ada inspirasi yang bisa didapatkan dari bincang-bincang ini buat yang nonton kita. Baik. Ini bukan hanya ditonton orang Indonesia nanti, Pak. Orang dunia nonton. Baik, yang tahu channel Ismi ini. Luar biasa. Terima kasih. Baik, Pak, panggilannya Pak Huda. Pak Huda boleh. Oke, Pak Huda, mungkin bisa cerita sedikit tentang Ismi di Jawa Timur seperti apa ini? Ya. Karena ini jenderalnya ini. Silakan Pak Huda. Baik, terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Misbahul Huda, kebetulan mendapat amanah untuk Ketua Ismi Orwil Jawa Timur baru 1 bulan. Oh, baru 1 bulan. Pelantikan kira-kira bulan yang lalu, menggantikan Pak Najib Bahaswan. Visi kami sederhana. Najib atau Najib? Najib. Oh, Najib. Oke. Pak Najib kan dosen. Ya. Visi kami sederhana, yaitu skill up para saudagar Muslim, lebih khusus lagi anggota Ismi Jawa Timur. Yang kedua, melahirkan saudagar-saudagar muda atau Ismi muda, sebutlah begitu. Kira-kira 2 itu saja. Nah, mengapa itu kita pilih? Setuju dengan sambutan Pak Ketum kemarin, ya, bahwa pemulihan ekonomi, ya, umat yang sekarang ini terpuruk ya karena hantaman pandemi dan macam-macam. Kalau struktur ekonomi umat masyarakat seperti sekarang ini, ya, jumlah saudagar pengusaha less ya 0,5% kalau lihat ya, itu akan sulit bisa berharap ada percepatan pemulihan ekonomi. Fakta membuktikan, betul, berat. Fakta membuktikan negara-negara yang pertumbuhan cepat atau kalau terjadi krisis itu recovery-nya cepat, itu identik dengan rasio jumlah saudagar signifikan. Amerika 11,5%, Singapura 7,7%, tetangga Malaysia, Thailand, dan Korea itu 4, sekian persen, Indonesia hanya 0,25%. Itu yang sungguh-sungguh berusaha ya. Persentase itu dari total jumlah penduduk? Penduduk, betul. Oh. Nah, ini maksudnya seperti yang tadi malam disampaikan Pak Ketum, bukan yang kecelakaan jadi pengusaha sekedar untuk hidup, tetapi betul-betul yang sudah ada lapangan, ada bankable, ada pertumbuhan, bukan hanya hidup sekedar hidup dari bisnis kuliner, enggak. Tetapi jadi kira-kira ya kalau ukuran itu ya tidak mikro lah, kira-kira sedikit. Berarti sebaiknya perlu dipikirkan bahwa itu semuanya by design, bukan by accident. Betul, by accident. Oke. Nah, makanya kemudian ingin kami adalah menaikkan jumlah saudagar ini. Hadis yang mengatakan bahwa 8 dari 9 pintu rezeki, kata itu ada dari perdagangan. Saya memahami begini, Mas Priyo dan sahabat Ismi. Kalau Mas Priyo dapat gaji 10 juta sebagai seorang pegawai, maka itu hanya untuk keluarga saja. Ya, betul ya? Betul. Tetapi kalau income 10 juta dari sang saudagar, itu menghidupi karyawan 5 atau 6. Ada vendor, ya, ada pengirim, ada kurir, ada satpam, dan ada partner. Kalau saya properti, ada tukang, ada mandor, ada supplier, enggak kurang dari 20-25 kepala keluarga. It's mean 80-100 jiwa bisa mendapatkan rezeki dari sang saudagar tadi.
Karena itu program-program kami bagaimana mencoba mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan program visi menaikkan jumlah saudagar atau scale up saudagar-saudagar Muslim yang di Jawa Timur. Iya. Kalau saya sih sepakat banget tadi. Menambah dan yang kalau sudah ada scale up. Betul. Itu keren. Itu seolah-olah simple. Tapi itu adalah investasi yang luar biasa. Betul. Gitu ya. Sahabat ISMI, ayo jadi saudagar. Persis. Pesan saya, kebetulan saya juga punya hobi ceramah khutbah di masjid-masjid begitu. Oh iya. Dan ya masih alhamdulillah dipakai di masjid NU atau Muhammadiyah. Jadi Muhammad NU. Berarti saya ini beruntung banget nih, Pak. Saya mendapatkan kultum ini kurang lebih. Nasihat saya persis dengan nasihat Mas Priyo tadi. Yeah. Ayo para orang tua, pemuda, wakafkanlah anak. 1-2 anak kita jadi saudagar. Jangan semua didorong jadi pegawai. Yeah. Ya, yang masih muda-muda, ayo ya, go to saudagar begitu loh. Karena kalau jadi semuanya jadi pegawai, ya, maka angka 5% yang disebut kemarin itu nggak akan bisa terpenuhi atau terpenuhi. Sama sih, kalau saya prinsip pribadi juga gitu. Bekerja untuk anak itu bukan hanya anak selesai sekolah, ya, tapi bagaimana caranya nanti ada nilai investasi yang sudah lebih baik daripada yang kita lakukan saat ini. Betul. Sehingga karena apa? Belum tentu juga lebih mudah. Betul. Karena tingkat kompetisi nanti bisa jadi akan lebih keras gitu kan. Okay. Nah, terkait dengan program tadi, pasti kendalanya satu, modal, kedua kompetensi, know-how, ketika akses jaringan. Makanya program kita nggak jauh-jauh dari itu. Misalnya satu, modal, ya. Oke. Kalau modal belum bankable, maka saya sudah koperasi. Kebetulan ketuanya juga saya sendiri, koperasi. Bukan simpan pinjam, Mas, tapi koperasi investasi. Fundraisingnya dengan digital platform begitu, ya. Kemudian digarap oleh koperasi, diinvestasikan untuk tekstil, untuk pupuk, untuk ikan, untuk properti, ya, untuk yang lainnya. Ini di koperasi kan aman, ada payung hukumnya. Fundraisernya program digital yang sudah kita lumayan. Untuk tekstil sudah mencapai 5M, tapi untuk pupuk macam-macam 100 juta begitu. Ya kita mulai untuk yang kurang modal. Tapi untuk kemudian yang misalnya anak muda yang juga belum mempunyai kompetensi untuk itu, kita tidak lagi ceramah, tetapi punya kelas pelatihan, kemudian coach, ya. Dan yang pengusaha senior, pengurus-pengurus ini sudah mewakafkan waktu, ilmu, tenaganya, siap mendampingi pemula. Itu coaching atau training in class itu free atau gimana? Atau ada lembaganya? Ada lembaganya, tapi rencana tidak free. Orang kalau sudah free itu agak diremehkan, tetapi yang terjangkau. Bahkan kalau nggak mampu, kamu serius, ya masuk dulu, ya free, ya. Nanti hasilmu baru dipakai untuk bagi hasil. Kira-kira begitu. Jangan sampai tidak doing bisnis hanya alasan nggak ada biaya untuk bayar pelatihan. Kira-kira begitu. Dan program yang ketiga adalah banyak yang agak lemes, agak terseok-seok UMK kita ini, UKM kita itu seperti disampaikan oleh Mas Maksum tadi, dan dia di bidang teknosa, adalah pukulan berat sebelum pandemi, yaitu pukulan dari unicorn dan dekakon yang lagi habis-habisan bakar uang, growth without profit dilakukan. Memang konsumen yang menikmati, anak-anak saya suka semua seolah mendapat solusi, diskon ini, belanja diskon, gado-gado 20.000 dapat 3 tuh nikmat semua, tapi nggak sadar itu sungguhnya membuat UMK kita, ya, terseok-seok untuk bisa mengikuti cara-cara mereka. Nah, makanya kemudian pasar platform berbasis komunitas yang disampaikan Mas Agus Maksum nanti menjadi program unggulan yang juga akan kita gagas di ISMI Jawa Timur. Ya. Secara nggak langsung tadi itu memperlihatkan ke kita bahwa teknologi itu diciptakan selalu lahir dengan dua mata pisau. Ya, betul. Satu jahat, satu baik gitu ya.
Kita seolah mendapat solusi tapi nggak sadar kita bisa dihancurkan. Betul. Oke, luar biasa nih Pak penjelasannya. Nah, sekarang kita lebih ke acara di Rakornas, Milad dan Silabis. Baik. Gimana Pak? Kesan-kesannya udara Bandung sejuk, nyaman, apalagi dagu. Bandung kan macam-macam. Bandung sana ya Kak. Dagu. Gimana Harapan Pak? kami begini. Sebetulnya saya sangat setuju dengan arahan pertama Pak Ketum. Dari sekian silaknas ke silaknas saya Aceh ikut ya. Ada gerakan maju, ada move on ya. Tolong buatkan 3 maksimum program unggulan, bukan hanya konsep tetapi sudah program unggulan dari masing-masing orbit 3 saja. Kemudian bagaimana program digitalisasi. Jadi betul-betul sambutan bahwa nggak mungkin ke depan kita terbebas dari keharusan digitalisasi. Oke, unggulan plus program digitalisasi, kemudian presentasikan, kemudian itu akan disaring lagi mana yang unggul, yang kemudian jejaring ini bisa dimanfaatkan. Misalnya tadi domba punya pasar, punya teknologi, punya sistem ya, kurang resources, maka cari resources dari berbagai ISMI wilayah-wilayah ini. Atau sebaliknya punya produk, punya SDM, punya teknologi, tapi nggak punya market. Baru kemudian jaringan ini yang dimanfaatkan. Business matching yang semacam itu yang maunya, yang harapan kami persis dengan sambutan dari Pak Ketum begitu. Tetapi mohon maaf, memang faktanya ya masih jauh dari harapan. Maksud saya ya mungkin ISMI ini ada yang pengurus baru, sehingga berganti-berganti. Tapi nggak apa-apa Pak, ini setidaknya video ini nanti kan bisa diulang-ulang nih, sehingga harapannya ke depan bisa lebih konkret lagi. Salah satu nilai investasi yang besar itu adalah merubah budaya, kemudian scale up tadi ya. Itu menurut saya salah satu, dan terbuka terhadap kerjasama sinergi itu. Kolaboratif ya. Jadi saya kira sudah mulai lihat di ketemuan tadi. Jadi jangan disalahkan kalau ruangan kosong, kemudian pada mojok sendiri. Saya lihat itu bukan mojok sembarang mojok, tetapi dia business matching. Itu. Ya memang kalau saya properti kemudian di sana tidak sangkut pautnya, ya memang lebih baik ketemu. Di nggak apa-apa karena itu Jawa Tengah ketemu diskusi empat mata malah. Nilai manfaat organisasi itu karena harus ada nilai lebih. Betul. Kita hadir di sini ada oleh-oleh yang dibawa pulang. Betul. Dan konkret. Itu baru sebuah organisasi bisa menjadi sebuah manfaat. Wadah manfaat. Betul. Oke, nah sebelum kita close Pak, mungkin ada salam-salam mau disampaikan buat siapa aja. Baik, para pemirsa. Persoalan ekonomi umat ini adalah persoalan defisit saudagar muslim. Sehingga kalau kita ingin umat ini bangkit pasca krisis ekonomi pandemi ini, jawabannya adalah ayo kita skill up, kita tumbuhkan, kita besarkan saudagar-saudagar muslim itu dari keluarga kita dan lingkungan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa tadi. Saya juga merasa tergugah nih. Kita harus memperbanyak para saudagar ini. Baik. Sebelum ditutup, jangan lupa sekali lagi subscribe. Barangkali diskusi ini nggak putus sampai di sini. Baik. Biar bisa mengikuti bincang-bincang ISMI berikutnya. Nah, dan seandainya informasi yang kita bicarakan ini bermanfaat, silahkan di-share ke sahabat ISMI ataupun kawan-kawan Anda, teman-teman Anda. Barangkali juga mau ikut bergabung di anggota ISMI. Bahkan tadi udah ada bantuan atau pendampingan untuk menjadi saudagar di Jawa Timur. Luar biasa tadi. Fans-fansnya Pak Huda silahkan subscribe ya. Baik.
Terima kasih Pak Huda. Terima kasih. Dan jangan bosan-bosan, nanti mungkin di next kita ngobrol-ngobrol lagi, offline maupun online bisa Pak. Siap Mas Rio. Baik. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di Bincang ISMI berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.